Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 525 Taman Surga Mendalam Mei Gongzi. Sudah ada lapisan es di pakaian Mei Gongzi, dan cincin perak itu muncul dari udara tipis, seolah-olah terhubung ke dunia lain, dan diam-diam menyeka sedikit cahaya biru dari udara untuk membuat ribuan jaring. Itu begitu tiba-tiba, seperti tersapu abis dari udara tipis, tetapi ada rasa harmoni yang tidak biasa. Mata Ice Angel langsung tumpul, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Itu adalah kemampuan hidupnya sendiri. Bagaimana bisa salah satu kemampuannya yang paling kuat terhapus seperti ini? Ketika guru klan mengajarinya kemampuan ini, dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa bahkan ruang akan dibekukan di bawah segel es 0 derajat ini. Tapi apa yang terjadi dalam adegan ini? Serangan lawan dapat membubarkan pembekuan 0 derajatnya dengan cara ini, yang berarti bahwa lawan benar-benar lebih unggul dari dirinya sendiri dalam hal kontrol elemen. Namun, klan monster merak sudah lama tidak memiliki Kaisar Iblis Agung. Bagaimana dia melakukannya? Pikiran-pikiran ini melintas di benak malaikat es dalam sekejap, tetapi Mei Gongzi sudah datang ke depan. Pecahnya titik beku 0 derajat pasti akan melemahkan badai salju malaikat es. Pada saat 0 derajat beku menghilang, kemampuan pertahanan dan kontrol lapangannya juga berkurang seminimal mungkin. Pada saat ini, Tian Jiling di tangan Mei Gongzi memancarkan lapisan riak perak, diam-diam menelan ruang di sekitarnya. Pada saat ini, dia seperti Falan yang memancarkan cahaya perak, dan langsung menghilangkan badai salju yang menguasai lapangan. Lapisan cahaya biru tiba-tiba menyala di sekitar tubuh malaikat es, dan kemudian berubah menjadi peti tiada es yang jernih untuk melindunginya. Namun, semua ini tampaknya sia-sia, lapisan cahaya perak yang jatuh di tubuhnya telah mengubahnya menjadi kepompong cahaya perak. Pemahaman Mei Gongzi menjadi lebih jelas, dan kata-kata Tang San muncul di benaknya. Dia adalah utusan untuk menjaga ruang, bukan perusak ruang. Saat ini, tidak ada celah di ruang, tetapi hanya lipatan dan kerutan. Perubahan aneh ini telah berubah menjadi pengekangan spasial terkuat, yang membuat malaikat es tidak bisa bergerak. Meskipun kekuatan luar angkasa ini tidak dapat membahayakan es Phoenix yang menjadikan peti tiada es sebagai pertahanan terkuat, dia benar-benar kehilangan inisiatif di medan perang. Saat berikutnya, cahaya perak berkedip, dan malaikat es menghilang dari udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah panggung. Kompetisi berakhir. Tidak ada keraguan bahwa game ini adalah yang paling sedikit kembang api di antara semua game saat ini, dan kecepatannya juga sangat cepat. Tetapi seluruh proses mengejutkan semua penonton, dan banyak orang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan permainan berakhir. Klan Phoenix, tidak hanya Ice Phoenix, tetapi bahkan Feng Hao Douluo dari semua klan Phoenix, tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Dalam pikiran mereka, itu seharusnya pertempuran melawan Maimang, tetapi berakhir dengan mudah. Meskipun malaikat es bukanlah yang terkuat di antara para pemain yang mewakili klan Phoenix kali ini, dia juga berasal dari klan Phoenix. Dan dia telah bertahan sampai sekarang, tetapi dalam kompetisi ini, rasanya dia tidak melawan. Terutama adegan di mana Mei Gongzi memecahkan balok es 0 derajat, itu benar-benar menyebabkan dampak yang besar bagi mereka. Kapan klan monster merak memiliki kekuatan yang begitu kuat? Pada level yang sama, mereka dapat menggunakan penekanan unsur untuk secara langsung membuat anggota klan Phoenix tidak dapat melawan. Phoenix dan merak telah berjuang selama bertahun-tahun untuk gelar Raja Burung. Ketika Kaisar Iblis Merak masih ada, klan Iblis Merak pernah mengalahkan klan Phoenix, itulah sebabnya klan Phoenix selalu membenci klan Iblis Merak. Kemudian, Kaisar Iblis Merak besar meninggal, dan klan Iblis Merak tidak lagi memiliki Kaisar Iblis. Tetapi klan Phoenix terus makmur, secara bertahap, klan Iblis Merak tidak lagi ada di mata mereka. Hari ini, penampilan Mei Gongzi hanya dapat digambarkan dengan kata-kata menakjubkan. Busur sempurna itu mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang kuat dari klan Phoenix yang terkejut, tetapi bahkan Raja Iblis Merak besar pun sedikit terkejut. Trik itu tidak diajarkan olehnya. Itu adalah putrinya, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya berapa tingkat kekuatan putrinya. Namun, pada saat itu, ketika lingkaran digambar, di matanya, Mei Gongzi terintegrasi sempurna dengan ruang di sekitarnya.
Bukan karena Mei Gongzi mengalahkan malaikat es, tetapi malaikat es menjadi musuh seluruh ruang dan ditolak oleh ruang, jadi dia kalah dalam permainan. Kapan dia bisa melakukan ini? Kapan kendalinya atas ruang mencapai tingkat seperti itu? Rasa integrasi dengan ruang ini, bahkan dia, Raja Iblis Besar, tidak bisa melakukannya. Dalam hal tingkat kultivasi, mungkin Mei Gongzi jauh lebih rendah darinya, tetapi dalam hal persepsi dan pemahamannya tentang ruang, Mei Gongzi jelas di atasnya. Mungkinkah ini sesuatu yang hanya bisa diperoleh setelah menyelesaikan tes warisan leluhur dan mendapatkan pengakuan sebenarnya dari artefak? Dia mungkin benar-benar menyalakan harapan klan Iblis Merak dan menjadi generasi baru Raja Iblis Merak. Di Mei Gongzi, Raja Iblis Merak Besar melihat harapan yang sebenarnya, bukan yang dia harapkan di dalam hatinya, karena itu sudah jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Dengan latar belakang seperti itu, tingkat pertumbuhannya akan sangat cepat di masa depan. Pada saat ini, Raja Iblis Merak bahkan menyesal membawa putrinya untuk berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur ini. Jika aku tahu bahwa bakat putriku sangat bagus, dia seharusnya disembunyikan dan berlatih diam-diam sampai hari dia menjadi Kaisar Iblis Besar dan mengejutkan seluruh benua. Untuk alasan ini, bagaimana jika kota Keri diberikan kepada Kaisar Iblis Agung Jing Feng terlebih dahulu? Orang itu hanya dengan enggan dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Besar berdasarkan kesempatan yang dia dapatkan secara kebetulan, dan jika Mei Gongzi bisa menjadi Kaisar Iblis Besar dengan darah dari klan Iblis Merak, itu pasti akan berbeda. Kamu harus tahu bahwa mantan Kaisar Iblis Merak sama terkenalnya dengan Kaisar Iblis Tianhu. Rubah memegang keberuntungan, dan Merak memegang rahasia. Menyaksikan Mei Gongzi berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah sambil memegang Tianjiling, Raja Iblis Merak Agung merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersedak di tenggorokannya, dan mengerucutkan bibirnya. Di zona perang, senyum di wajah Tang San semakin cerah. Ketika dia melihat Mei Gongzi secara alami mengayunkan lingkaran surga yang mendalam, dia mengerti bahwa hasil pertandingan ini sudah ditakdirkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan Mei Gongzi memasuki final. Dia tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan Tang San, dan Tang San agak kagum dengan kecerdasan dan pengertiannya. Itu hanya bimbingannya sendiri, dan dia telah membuat kemajuan besar. Xuan Yuan hari itu tampaknya dibuat khusus untuknya. Dia mengayunkannya dengan sangat bebas, yang berarti bahwa lingkaran langitnya yang dalam telah selesai. Kamu harus tahu bahwa ketika Tang San adalah generasi Raja Dewa, keterampilan magis yang kuat badai tidak pasti berdasarkan Xuan Yuan dari langit adalah kemampuan untuk menjebak para Raja Dewa. Baru kemudian dia menjadi Raja para Dewa. Raja Dewa terkuat di alam Dewa Besar pada waktu itu. Dalam arti tertentu, Tianxi Xuan Yuan adalah keterampilan Dewa Inti Tang San, dan Mei Gongzi mampu mencapai kesuksesan kecil dengan begitu cepat telah melampaui harapan Tang San. Kejutan yang dibawa oleh game pendek ini tidak kalah dari kucing besar sebelumnya. Di tribun, beberapa orang dari Akademi Redemption Organization tercengang. Mereka tidak akrab dengan Mei Gongzi, tetapi dengan menonton pertandingan antara Mei Gongzi dan Tang San, mereka secara bertahap memahami kekuatan Putri Merak ini. Tapi hari ini, game ini telah membalikkan pandangan mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka telah dipromosikan dengan sangat cepat, melihat bahwa rekan-rekan mereka telah mencapai tingkat ini, hati mereka hampir dipenuhi dengan rasa urgensi. Solen 5 chapter 526 kamu melewatkan yang luar biasa. Wu Binji dan yang lainnya berpikir bahwa hanya Tang San yang memiliki kemampuan seperti melawan langit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mei Gongzi juga memiliki kemampuan ini. Ini berarti bahwa ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan Tang San, masih ada banyak orang jenius di dunia ini. Mereka juga manusia, mereka bisa melakukannya, mengapa mereka tidak bisa melakukannya sendiri? Cahaya perak berkedip pelan, dan Mei Gongzi muncul di depan Tang San dari udara tipis. Keduanya saling memandang dan tersenyum, Tang San mengacungkan jempolnya, Mei Gongzi mengangkat dagunya dengan bangga, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa, matanya menatap Tang San menjadi lebih lembut. Semua orang merasakan kekuatannya sekarang, tetapi hanya dia yang tahu bahwa bimbingan kakaknya, Ashura yang menempatkannya di jalan yang benar. Tanpa mempelajari lingkaran langit yang dalam, dia tidak akan dapat memahami makna mendalam dari ruang dan hubungan antara dirinya dan ruang, dan tidak mungkin baginya untuk benar-benar berintegrasi ke dalam ruang. Sekarang dia adalah utusan luar angkasa yang nyata, ruang ada di mana-mana, jadi dia ada di mana-mana. Lingkaran misterius langit yang digambar secara alami membuatnya mengintegrasikan semuanya dalam sekejap, dan sublimasi yang tiba-tiba mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi.
Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa Tianzi Xuanyuan bukan hanya keterampilan-keterampilan jiwa pertahanan, tetapi juga keterampilan-keterampilan jiwa untuk mengembangkan kemampuan luar angkasa. Keterampilan kecil di mulut saudara ini sebenarnya sangat kuat, keterampilan magis yang sangat berharga. Dia belajar sendiri tanpa syarat. Pada saat ini, kucing besar yang duduk bersila di tanah menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Terima kasih. Kucing besar itu memandang Tang San dengan penuh rasa terima kasih dan mengangguk padanya. Bagaimana? Tanya Tang San. Kucing besar itu berkata, aku memiliki kendali awal. Ini adalah kekuatan yang sangat aneh, yang membuatku merasa telah memperoleh banyak hal sekaligus, tetapi kekuatan ini tidak mudah untuk dikendalikan. Tang San berkata, kamu harus ingat bahwa ketika kamu menggunakan kekuatan ini di masa depan, kamu harus menjaga hatimu yang asli. Tidak peduli jam berapa, jangan diganggu oleh niat membegal di hatimu. Ketika kamu mendapatkannya, apa jenis keyakinan itu teguh kemudian, ketika kamu menggunakannya di masa depan, kamu harus selalu menjaga keyakinan ini dengan kuat di hatimu. Kemudian kamu dapat memanipulasinya dan menjadikannya kekuatan yang dapat kamu kendalikan. Kucing besar itu berdiri, menatap Tang San dengan heran, dan berkata, kamu sepertinya sangat mengetahui kemampuan ini. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kamu bisa menyebutnya sebagai domain Dewa Pembegal. Dengan bantuan dari domain Dewa Pembegal, semua kemampuanmu akan meningkat, dan pada saat yang sama, kamu dapat menghalangi lawanmu seperti domain berdarah yang digunakan Dark Demon Lord sebelumnya. Mirip, tetapi lebih murni, dan tanpa kontaminasi, itu tidak akan menggigit pengguna, tapi hati-hati jangan sampai dibutakan oleh niat membegal. Domain Dewa Pembegal, nama ini bagus. Mata kucing besar itu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seringkali, aku selalu merasa bahwa kamu maha kuasa dan maha tahu. Memem, Mei Gongzi mengangguk, yang juga merupakan perasaannya. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa memperlakukanku sebagai dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Ayo pergi, permainan kita sudah berakhir, kita bisa kembali. Sudah berakhir. Kucing besar itu berkata dengan terkejut, apakah aku sudah bermeditasi begitu lama? Permainan Mei Gongzi juga sudah berakhir. Tang San tersenyum dan berkata, kamu melewatkan permainan yang luar biasa. Jika kamu bertemu dengannya nanti dalam kompetisi, kamu akan tahu. Kucing besar itu menyeringai, jangan. Kuharap kita tidak saling bertarung, itu yang terbaik. Tang San berkata, sulit untuk mengatakan jika kita masuk 16 besar. Kami hanya memiliki 3 tempat di 16 besar, dan kemungkinan memenangkan lotre tidak kecil. Mari kita lihat kapan saatnya tiba. Saya harap kita tidak akan melakukannya, diundi di babak pertama final. Di tengah, kata-kata terakhir diserahkan kepada takdir. 16 hingga 8, mereka cenderung tidak menggambar satu sama lain, tetapi sulit untuk mengatakan kapan 8 hingga 4. Mungkin, mata rubah benar-benar perlu digunakan untuk beberapa gangguan nanti. Yang terbaik adalah bertemu satu sama lain setelah mencapai semifinal, dalam hal ini adalah hasil terbaik. Mereka bertiga, setidaknya 1 atau 2 di antaranya mencapai final, adalah hasil yang sempurna. Namun, di tahap akhir permainan, lawan pasti akan lebih kuat. Sementara Mei Gongzi sedang bermain, Tang San juga melihat beberapa pertandingan di tempat lain, dan ada lawan yang sangat kuat. Apalagi artefak tersebut tidak hanya dimiliki oleh putra cantik tersebut. Pada saat ini, beberapa sosok datang ke ruang tunggu. Setelah mereka masuk, mata mereka menyapu ruang tunggu. Pada saat ini, karena tidak banyak kontestan di ruang tunggu, itu terlihat sangat kosong, jadi mata mereka tertuju pada Tang San dan mereka bertiga, dan mereka segera berjalan ke arah mereka. Dapat dilihat dari mata bahwa mata orang-orang itu tertuju pada putra yang cantik itu. Mei Gongzi memandang Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, ayo pergi. Sebelum utusan kaisar mendekat, cahaya perak berkedip di tubuh Mei Gongzi, dan Tang San dan kucing besar sudah digulung, dan mereka menghilang di detik berikutnya. Keterampilan Mei Gongzi dalam teleportasi orang menjadi semakin mahir. Meskipun dia belum mencapai tingkat dewa dan tidak dapat berteleportasi jarak jauh, dia dapat melakukannya sepenuhnya dalam sekejap. Setelah meninggalkan tempat kompetisi, kucing besar itu berkata, aku akan mengambil langkah dulu. Aku akan kembali untuk menstabilkan domain pembegal dewa ini, kalian berjalan perlahan. Dikatakan, kucing besar itu sudah melarikan diri, dan segera menghilang dari pandangan Tang San dan Mei Gongzi. Dia adalah orang masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak melihat pemikiran Tang San tentang Mei Gongzi,
sudah jelas bahwa dia baru saja berubah pikiran untuk berpartisipasi dalam pertandingan ganda dengannya, dan dia akan memasuki final, yang membuat besar kucing menatapnya lebih jauh. Wanita yang kuat seperti itu jarang terjadi. Melihat kucing besar itu pergi, Mei Gongzi memandang Tang San dan berkata, "Saudaraku, terima kasih." Tang San berkata sambil tersenyum, "Aku bersumpah setia kepadamu, apa yang harus disyukuri? Kamu adalah tuanku." Mei Gongzi tersipu dan berkata, "Tuan, kamu juga, bisakah kamu membuat sumpah darah dengan santai?" Tang San berkata tanpa daya, "Jangan bersumpah bahwa ayahmu akan membiarkanku pergi." "Tidak apa-apa, ini awalnya atas kemauanku sendiri. Aku tidak akan pernah bisa mengkhianatimu." Mei Gongzi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jika aku menjadi penguasa kota di masa depan, aku akan menjadikanmu wakil penguasa kota." Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak perlu. Kamu bisa membiarkan aku menjadi pengawalmu dan melindungimu." Mei Gongzi jelas tidak mengerti arti dari kata-katanya, "Bukankah itu terlalu menyakitimu?" Tang San tersenyum dan berkata, "Di mana keluhannya? Kemana kamu pergi sekarang? Kembali ke kediamanmu." Mei Gongzi hendak mengatakan sesuatu, tetapi mendengar suara yang familiar, "Baiklah, mari kita kembali dulu." Suara itu datang dari belakang, dan keduanya menoleh ke belakang. Itu adalah Raja Iblis Merak Besar. Tang San merasa tidak berdaya, mengapa orang ini ada di sini lagi? Mata Raja Iblis Merak agak rumit saat ini, dia mendatangi mereka berdua, mengangguk ke Tang San, lalu mengangkat tangannya dan melambai, cahaya perak menyelimuti dia dan Mei Gongzi, dan menghilang dari udara. Begitu Mei Gongzi pergi, Tang San merasa sedikit kecewa, jadi dia pergi. "Lupakan saja, ayo pergi. Besok ada pertandingan ganda." Kompetisi individu telah memasuki babak final, dan hasil dari kompetisi ganda besok juga akan menentukan apakah mereka dapat lolos ke grup. Jika dia dapat memenuhi syarat ganda, itu akan cukup bagi Mei Gongzi untuk membuat nama untuk dirinya sendiri kali ini, dan akan relatif mudah untuk mendapatkan persetujuan dari istana leluhurnya. Yang terbaik adalah memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, jika istana leluhur ingin berurusan dengan klan iblis merak, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan menghadapi kaisar iblis besar di masa depan. Dilihat dari Feng Hao Douluo di tingkat kaisar iblis besar yang berhubungan dengan Tang San, mereka seharusnya tidak dengan mudah mengganggu pertumbuhan Mei Gongzi. Lagi pula, masih ada hubungan persaingan yang samar-samar antara klan monster dan klan roh. Untuk klan monster, ada lebih banyak kaisar iblis agung daripada kaisar surgawi. Jika ada lebih banyak, mungkin kekaisaran kaya akan berada di bawah kekaisaran Tianyu. Solen 5 chapter 527 Yin dan yang bertemu kemacetan lagi. Setelah pertandingan ganda besok, pada dasarnya situasi kualifikasi akan jelas. Kompetisi individu dan kompetisi ganda kemudian dilanjutkan dengan babak final untuk menentukan tempat final, dan kemudian ada final yang menegangkan. Lawan di final adalah level eksistensi yang lain. Mereka yang bisa masuk final pasti akan mendapat dukungan kuat dari penduduk, dan sulit untuk mengatakan seberapa kuat lawannya saat itu. Tapi Tang San masih memiliki kepercayaan diri dan Mei Gongzi, terutama karena Mei Gongzi tiba-tiba terbangun dan membuat terobosan hari ini, kekuatannya sangat meningkat. Dan dia sendiri juga dipengaruhi oleh pemahaman kucing besar tentang alam membegal dewa, yang mengilhami beberapa kemampuan di kehidupan sebelumnya, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Sudah lama sejak dia datang ke pengadilan leluhur kali ini, di luar perkiraan awal Tang San. Tentu saja, ini juga karena Mei Gongzi. Tanpa Mei Gongzi, dia pasti sudah lama kembali ke kota Keri. Tapi kali ini panennya memang sangat kaya, meletakkan dasar yang kokoh untuk terobosan masa depannya ke tingkat dewa. Setelah kembali ke kota Keri kali ini, dia akan mengubah keuntungan ini menjadi kekuatan tempur sesegera mungkin, sehingga dia dan rekan-rekannya dapat meningkatkan secara menyeluruh, dan kemudian dia akan bersiap untuk menerobos ke tingkat dewa. Permainan hari ini berakhir cukup awal, Tang San tidak kembali ke hotel, tetapi langsung pergi ke Gunung Suci Tianyang. Yin dan Yang Qi-nya masih perlu dikultivasikan lebih banyak untuk mempersiapkan fusi sejati di masa depan. Tang San memiliki firasat bahwa jika dia benar-benar dapat menggabungkan kekuatan Yin dan Yang menjadi garis keturunan baru yang kuat, maka sangat mungkin bahwa bahkan garis keturunan binatang raksasa yang menyatu dengan mamut emas tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Dapat menjadi merek darah inti dari promosi masa depannya ke tingkat dewa. Namun, kesulitan integrasi ini juga sangat besar. Tidak sampai tengah malam Tang San menyelesaikan latihannya di Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci Diin dan kembali ke hotel. Kamar hotel sunyi,
Tang San diam-diam menahan yin dan yang qi yang dia peroleh, menyesuaikan keduanya. Dua qi yin dan yang meningkat begitu cepat sehingga energi yang memelihara merek garis keturunan Kaisar Perak Biru yang dia serap sebelumnya tidak cukup. Yin dan yang qi yang terisi sekarang menjadi lebih dan lebih padat seiring dengan peningkatan besarannya, tetapi pada saat yang sama mereka kuat, mereka tidak boleh tidak stabil sama sekali. Begitu ada konflik, itu akan menjadi masalah besar. Tang San tahu bahwa dia perlu menangguhkan kultivasi yin dan yang qi-nya, bukan hanya karena energi medium inti tidak cukup, tetapi juga karena daya tahan tubuhnya sendiri hampir habis. Dengan penambahan yin dan yang digantian, hampir semua merek akan terpengaruh olehnya, yang juga merupakan alasan penting mengapa Tang San mampu melampiaskan yin dan yang ke dalamnya ketika dia menyerang pemain naga angin dengan jubah sayap emas hari itu. Tetapi dengan cara yang sama, penguatan terus-menerus dari yin dan yang qi memiliki pengaruh yang meningkat pada jejak lainnya, dan beberapa bahkan mempengaruhi tubuh kayu yang dicetak. Cara terbaik tentu saja dengan memanfaatkan yin dan yang menjadi merek Kaisar Perak Biru seseorang, dan mengaktifkannya saat perlu digunakan, tetapi masalahnya adalah, bahkan jika merek Kaisar Perak Biru dapat menahannya, gantian tidak tahan lagi. Ketika Tang San menjalankan Qi ganda yin yang, meridian di tubuhnya juga cenderung tak tertahankan, yang mengharuskannya untuk membuat fisiknya lebih kuat sebelum ia dapat terus mengembangkan Qi ganda yin yang. Kemampuan yin dan yang ini terlalu terbatas untuk dikultivasi, tetapi Tang San tidak takut akan kesulitan di hatinya, justru karena sulit untuk berkultivasi itulah yang semakin membuktikan kekuatannya. Stabilkan dirimu dan secara bertahap perkuat dirimu. Dua tanda garis keturunan Behemoth dan Golden Mammoth terlalu kuat. Masih sangat sulit untuk mengintegrasikan keduanya. Itu belum bisa dilakukan, tapi sekarang Tang San perlu meningkatkan kekuatan fisiknya, jadi apa yang harus dia lakukan? Wolen Kain. Tang San sudah memikirkannya dalam perjalanan kembali hari ini, dia akan memiliki 2 hari istirahat setelah pertandingan grup terakhir dari pertandingan ganda besok. Mengambil keuntungan dari 2 hari ini, dia memutuskan untuk mencobanya. 2 hari jelas tidak cukup baginya untuk menggabungkan Behemoth dan merek garis keturunan Mammoth emas, tetapi mungkin untuk menggabungkan merek garis keturunan lain, yaitu, merek yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan naga angin yang diperoleh dari klan naga angin. Darah keluarga Fenglong juga merupakan garis keturunan tingkat pertama, tetapi keluarga Fenglong tidak memiliki kaisar iblis besar, dan meskipun mereka adalah naga, mereka tidak terlalu kuat di antara garis keturunan tingkat pertama. Tang San secara alami enggan menyia-nyiakan posisi digantiannya untuk merek garis keturunan klan naga angin saja, jadi dia perlu mengintegrasikannya dengan nama merek lain yang telah menempati tempat itu. Merek garis keturunan yang diserap Tang San sekarang termasuk Ling Qitianyan, yang merupakan tempat pertama di Leifu, dan 7 jejak Liger, Jinpeng, Time, Blue Silver Emperor, Jingjing, dan Peacock. Ada 2 lowongan. Di antara 7 jejak utama, Ling Qitianyan tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah kemampuan inti, dan itu juga dilengkapi dengan pembegal besar seperti bidang baik dan buruk. Transformasi Liger adalah garis keturunan tingkat pertama, transformasi Merak adalah garis keturunan tingkat pertama, dan Kaisar Perak Biru syarat dengan yin dan yang dan merupakan kemampuan terpenting di masa depan. Jingjing menduduki posisi bermerek dan Tang San tidak bisa berbuat apa-apa, saat ini, tampaknya memiliki gadis kecil ini tidak akan membahayakannya, dan itu akan membantunya, jadi dia hanya bisa mengabaikannya untuk saat ini. Kemudian, sisanya adalah 2 jejak garis keturunan tingkat kedua, transformasi Time dan transformasi Jinpeng. Meskipun kedua tanda garis keturunan ini sama-sama tingkat kedua, mereka sangat praktis. Kemampuan terbang Jinpeng Chang sangat mudah digunakan baik itu digunakan untuk pertempuran atau aksi, dan perubahan waktu adalah rahasia pengendalian waktu. Jika transformasi Fenglong ingin bergabung, arah fusi secara alami tidak perlu dipertimbangkan, hanya transformasi Jinpeng yang paling cocok. Keduanya memiliki kemampuan terbang, jika Jinpeng ditambah dengan kekuatan untuk mengendalikan elemen angin, maka kemampuan terbangnya pasti akan sangat meningkat. Apalagi meskipun naga angin bukan yang terkuat di antara klan naga, naga angin juga naga, dan kemampuan fisik yang kuat dari klan naga pasti tidak sedikit untuk peningkatan fisik. Transformasi naga angin adalah garis keturunan tingkat pertama, transformasi Jinpeng adalah garis keturunan tingkat kedua. Tang San tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka bergabung, tetapi masih ada risiko tertentu dalam perpaduan kekuatan darah dari spesies yang berbeda. Namun, dia berpikir bahwa dia memiliki banyak pembuluh darah tingkat pertama, seperti Ling Qitianyan, dan keberadaan yin dan yang, jadi menekannya seharusnya tidak menjadi masalah.
Bahkan jika mutasi memiliki efek buruk setelah fusi, masalah besar adalah untuk membubarkan kekuatan di merek ini, dan kemudian menemukan kakak senior Cheng Zi untuk menyerap kembali kekuatan garis keturunan Jin Peng. Satu-satunya yang disayangkan adalah aku kehilangan eliksir, jika tidak, dengan eliksir yang hampir dapat menghidupkan kembali orang tiada sebagai dukungan, tidak akan ada tekanan psikologis saat diintegrasikan. Memikirkan hal ini, Tang San sudah mengambil keputusan. Setelah pertandingan ganda berakhir besok, dia akan mencoba menggabungkan transformasi angin dan naga, sehingga meningkatkan fisiknya dan memungkinkan dia untuk terus mengolah yin dan yang qi. Meluruskan pikirannya, Tang San secara bertahap memasuki keadaan meditasi di mana dia melupakan dunia luar. Selalu ada perasaan tidak cukup waktu, sepertinya meditasi hanya berlangsung sesaat, dan dia diingatkan oleh jam biologisnya dan bangun. Tang San membuka jendela, memandangi perut ikan putih yang menyala di kejauhan, dan mulai mengolah mata setan ungu. Saat berkultivasi, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu, bahkan dalam kehidupan sebelumnya, kultivasinya tidak pernah begitu mendesak seperti dalam kehidupan ini, itu benar-benar karena dia memiliki tanggung jawab yang berat dalam kehidupan ini. Status khusus, dan dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimana aku bisa melindunginya? Aku hanya bisa meningkatkan diriku selapis demi selapis dan meningkat secepat mungkin. Tang San menyelesaikan latihannya, pergi ke restoran setelah mandi, dan menemukan bahwa teman-temannya ada di sana hari ini, jelas menunggunya. Namun, Zhang Haoxuan tidak ada di sini hari ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Luar biasa, Putri Merak benar-benar luar biasa. Xiao Tang, bagaimana kamu mengenalnya? Begitu dia melihat Tang San, Dubai membungkuk dan mengedipkan mata padanya. Solen 5 chapter 528 kamu mengendaraiku hari ini. Dalam pertempuran kemarin, kekuatan Mei Gongzi benar-benar mengejutkan semua orang dan meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Tang San berkata, rahasia. Dia berkata dalam hatinya, itu adalah kehidupan masa lalu di mana aku kenal dengannya. Ini sangat kuat, sepertinya dia lebih muda dariku, kata Cheng Zicheng. Tang San berkata, apakah kamu tidak akan menonton pertandingan hari ini? Jika mereka pergi ke permainan, mereka harus datang lebih awal. Karena Tang San adalah seorang kontestan, dia secara alami tidak perlu mengantri, ada saluran khusus. Wu Bingji berkata, kami mendiskusikannya setelah kami kembali kemarin, berhenti menonton pertandingan, dan bergegas berlatih. Setelah menonton pertandingan selama beberapa hari, semua orang sedikit terstimulasi. Dibandingkan dengan orang-orang kuat dari semua kelompok etnis ini, kita masih jauh dari mereka, kita harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri. Baiklah, Tang San segera bereaksi. Bukankah begitu? Dalam turnamen elit pengadilan leluhur, semua elit di bawah tingkat Dewa Benua Falan, terutama sekarang, yang tersisa hampir semua Feng Hao Douluo dari tingkat garis keturunan tingkat pertama. Stimulasi adalah hal yang wajar. Alasan mengapa pengadilan leluhur mengadakan kompetisi seperti itu pada awalnya dimaksudkan untuk merangsang generasi muda pengadilan leluhur untuk berusaha menjadi lebih kuat. Guli berkata, perbedaannya terlalu jauh. Aku harus berkultivasi ke tingkat ke-9 sesegera mungkin. Melihat bagaimana mereka sangat terstimulasi, Tang San menghiburnya, semuanya, jangan terlalu khawatir. Setelah kompetisi ini selesai, kita akan kembali ke kota Keri untuk mencerna keuntungan keseluruhan kali ini. Kekuatan semua orang pasti akan meningkat lagi. Cheng Zicheng berkata, lagi pula, aku tidak peduli. Kamu harus mengajariku keterampilan terbangmu. Ini sangat keren. Jika aku memiliki keterampilan terbangmu, aku akan puas. Tidak masalah. Tang San tersenyum. Setelah sarapan, semua orang berangkat. Beberapa anggota tim Shrek masih pergi ke Gunung Suci pilihan mereka untuk berkultivasi, sementara Tang San langsung pergi ke tempat kompetisi. Ketika Tang San tiba, Mei Gongzi sudah tiba. Mereka selalu menjadi yang pertama dalam kelompok untuk bermain, mereka tidak perlu masuk ke ruang tunggu, mereka cukup datang ke ruang tunggu. Apakah ayahmu memberitahumu ketika kamu kembali kemarin? Tang San bertanya pada Mei Gongzi. Hari ini, dia mengenakan gaun panjang biru muda, yang menambahkan sedikit temperamen bangsawan. Mei Gongzi berkata, tanyakan saja padaku bagaimana gerakan itu terjadi. Tang San berkata, lalu apa yang kamu katakan? Mei Gongzi berbisik, tentu saja aku tidak bisa mengkhianatimu. Aku baru saja mengatakan bahwa aku menggunakannya secara alami kemarin, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku melambaikannya dengan irama Tianjiling. Ayahku juga mengingatnya dengan aneh untuk waktu yang lama,
mengatakan bahwa bahkan leluhur Kaisar Iblis Merak tidak memiliki kemampuan ini, jadi aku harus memahaminya dengan baik dan berlatih lebih banyak. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah kemampuan yang luar biasa, dan jika digunakan dengan baik, itu sudah cukup untuk menjadi kemampuan inti dari pencapaian tingkat dewaku di masa depan, atau bahkan Kaisar Iblis yang hebat. Tang San tersenyum dan berkata, itu cukup cerdas. Mei Gongzi berkata, tetapi beberapa orang mengatakan kepadaku bahwa ini hanya tipuan kecil. Tang San semakin tersenyum, itu hanya tipuan kecil. Bukan apa-apa, itu karena bakatmu sehingga kamu menggunakannya dengan baik. Mei Gongzi memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku tidak percaya. Ini adalah keterampilan magis. Jangan mencoba berbohong kepadaku. Namun, aku ingin tahu, dari siapa kamu belajar ini? Tang San berkata, orang yang dilahirkan untuk mengetahui adalah yang terbaik. Mei Gongzi mengerutkan bibirnya, kamu sangat misterius dan menjengkelkan. Tang San berkata tanpa daya, karena aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jadi itu hanya misterius. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa kita memiliki takdir hubungan di kehidupan lampau. Aku membawa kemampuan ini dari kehidupan sebelumnya, kan? Maka kamu harus mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya. Mei Gongzi mendengus, tetapi senyum muncul di wajahnya, hari ini lawan kita sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Tang San tidak peduli dengan terowongan itu, tidak apa-apa, denganmu, aku hanya akan memeluk pahaku. Kekuatanmu kemarin, mungkin membuat mereka takut. Tidak mungkin, pasangan ini benar-benar kuat hari ini, tim unggulan dari grup kami, kata Mei Gongzi. Tang San berkata, bukankah tim unggulan yang berasal dari naga angin dan Phoenix api? Mei Gongzi berkata, apakah itu tidak cukup untuk 2 biji? Selain itu, kelompok ini mungkin akan lebih sulit untuk dihadapi. Karena ini adalah kelompok Falan. Kombinasi Falan, kombinasi monster dan roh. Tang San tiba-tiba penasaran, mereka belum pernah menemukan kombinasi seperti itu sebelumnya. Dapat dilihat dari kompetisi ini bahwa meskipun Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen harmonis di permukaan, mereka juga bergejolak, dan kedua belah pihak memiliki arti persaingan rahasia. Sangat menarik untuk bekerja sama dengan klan monster dan klan roh, dan satu-satunya yang dapat berpartisipasi adalah Feng Hao Douluo dari garis keturunan tingkat pertama dan kedua. Klan apa dan kombinasi klan apa? Tanya Tang San. Mei Gongzi berkata, tim mereka disebut tim Ksatria Naga. Ini terdiri dari pemain klan naga api dan pemain klan esensi bunga matahari, juga dikenal sebagai bunga naga. Begitu dia mendengar klan roh bunga liang, ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi serius. Dia telah berjuang keras dengan para pemain dari klan esensi bunga matahari, dan pertandingan itu benar-benar tidak mudah, jadi dia tahu betul kekuatan klan esensi bunga matahari. Kombinasi sari bunga matahari yang menyengat dan naga api jelas tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun klan naga api tidak memiliki raja iblis hebat, kelompok ini sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix api abadi dalam penggunaan api, dan klan naga memiliki fisik yang kuat dan tidak ada masalah dengan kekuatan fisik yang tidak mencukupi. Dari klan esensi bunga liang, keduanya saling melengkapi, dan itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membakar langit dan memasak bumi. Duo mereka dikenal sebagai yang terbaik kedua dalam kompetisi ini, kamu harus siap secara spiritual, kata Mei Gongzi. Ini yang kedua, klan esensi bunga liang dan klan naga api adalah yang kedua, lalu siapa yang pertama? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Mei Gongzi berkata, yang pertama luar biasa. Kelompok pemain itu dikenal sebagai favorit untuk memenangkan kompetisi ganda. Jika mereka memasuki tahap akhir, mereka juga akan menjadi salah satu pesaing terbesar kita. Mereka adalah klan Phoenix api abadi dan klan Wutong. Kombinasi, anak-anak dari dua klan milik Kaisar Iblis Surga Pembakaran Abadi dan Kaisar Surgawi Wutong Rebus Surga Pembakaran. Tang San berseru, Fengki Wutongmu. Ini benar-benar saling melengkapi. Ya, jadi lebih sulit untuk dihadapi. Mereka berdua, yang dikenal sebagai penerus dua Kaisar Iblis Besar, biasanya berlatih bersama dan saling melengkapi. Hubungan antara Kaisar Iblis Abadi dan Kaisar Wutong Tianjing selalu baik-baik saja. Sangat bagus, mereka berdua bergabung, dan mereka juga berada di puncak tingkat Kaisar, dikatakan bahwa mereka pernah bergandengan tangan untuk bertarung dengan Kaisar Iblis Kristal sekali, dan hasilnya tidak ada pemenang. Tang San berkata dengan terkejut, Kaisar Iblis Kristal begitu kuat. Kombinasi dua Kaisar Fengki Wutongmu hanya dapat diikat dengan Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Iblis Kristal ini juga terlalu menakutkan.
Tidak heran dia merampok barang-barang sebelumnya. Pada saat itu, kaisar lain tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihatnya. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimanapun dia adalah kaisar terkuat." Tang San berkata, "Jangan memikirkannya untuk saat ini, mari kita kalahkan bunga naga ini dulu. Apakah kamu punya ide?" Mei Gongzi memandangnya dan berkata, "Dengarkan kamu." Merasakan ketergantungan sekecil apapun dari Mei Gongzi, Tang San dalam suasana hati yang baik, "Oke, kalau begitu kamu bisa mengikuti instruksiku. Bukankah itu ksatria naga? Kamu menunggangiku hari ini." Mei Gongzi tertegun sejenak, dan kemudian matanya menjadi cerah, "Apakah tidak apa-apa? Bukankah itu buruk?" Tang San berkata dengan marah, "Matamu telah mengkhianati hatimu. Apakah kamu pikir aku punya sayap dan memiliki ide ini sejak lama?" Tidak akan." Mei Gongzi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. "Hati-hati pusing." Tang San tertawa. "Ayo masuk." Pada saat ini, wasit mengumumkan untuk membiarkan para pemain masuk. Tang San dan Mei Gongzi melangkah ke atas panggung bersama.